Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita belajar tentang determinan ya. Misalkan A adalah matrik bujur sangkar. Fungsi determinan dinyatakan oleh det A dan didefinisikan sebagai jumlah hasil kali elementer bertanda dari A. Jumlah det A disebut dengan determinan A, atau ditulis dengan det A, atau ditulis dengan A begini. Tapi biasa ditulis begini ya, sehingga det A sama dengan A begini, atau A ini adalah nama matriknya, ini adalah elemen-elemennya. Sehingga kalau ada matrik itu ukurannya 2 kali 2, maka hasilnya adalah ini dikurangi ini gitu ya. Atau A1 det A ada det-nya, atau ini enggak ada tanda sikunya ini, sehingga determinan A ini adalah A11 kali A22. Jadi diagonal ke kanan bawah dikurangi diagonal ke kanan ke atas. A11 kali 21. Nah, kalau ini adalah 3 apa namanya? Ini 3 kali 3, maka isinya adalah A11 kali A22 kali A33, ini diagonalnya, kemudian dikurangi A11, A22, A23, A32 ini 2332. Nah, atau ke kanan itu plus terus nih, A1. Nah, nih 11 22 33 11 22 3 1 2 2 3 3 1. Nah, ini sambung sini. Kemudian A13 kali A21 13 21 32 32. Yang kanan ini, yang dari atas kanan ke bawah ini plus plus plus, yang ini adalah minus 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 minusnya. A13 22 31 22 31. Kemudian ini di sini A11 ya. A11 kali A23 kali A32. Nah, ini. Kemudian A12 kali A21 kali A33 ini. Oke. Atau dibuat garis, inilah garis itu metode Sarus. Tadi itu sini ini adalah sambungannya, setelah R sambungannya P ya, ini seolah-olah dilipat begitu. PQR dan PQ. Nah, gini. Ini yang minus, ini yang plus. Maka yang minusnya itu yang ini tadi. Oke, itu kalau 3 kali 3. Terus. Misalkan diketahui matrik A 2 kali 2 sebagai berikut. A 2 kali 2. Didefinisikan det A adalah AD min BC, AD min BC. Sehingga determinan A adalah 1 kali 5 min 5 kali 3. 5 kali 3 itu adalah 15. Jadi 5 min 15 sama dengan min 10. Sifat-sifat determinan. A transpose sama dengan A. Jadi determinan A transpose sama dengan determinan A. Determinan A inverse sama dengan matrik identitas dibagi determinan A. Kemudian determinan A kali B sama dengan determinan A kali determinan B. Ini adalah sifat-sifat 3 sifat determinan ya. Kemudian sifat determinan dengan reduksi baris. Jika satu baris atau satu kolom matrik C dikalikan dengan skalar K, maka C bintang sama dengan K kali C. Dengan C adalah matrik C, dengan C bintang adalah matrik C yang satu baris atau satu kolomnya dikalikan dengan skalar. Bukan semua elemennya ya, cuman satu baris atau satu kolomnya saja. Contoh sederhana, ini 9, 15, 12, 5. Kalau mau dikeluarkan 3, maka boleh yang dibagi itu kolom 1 ini boleh, kolom 2 ini boleh dibagi 3, atau baris 1 atau baris 2. Ternyata yang ditulis di sini adalah baris 1 yang dibagi 3, yaitu 3A5B. Kenapa 3A? Karena 3 kali 3 9, 3 kali 5 15 nih. 12 18. Ini bisa dikeluarkan begini.
Nah, ternyata ini kan masih bisa dibagi 3 juga dua-duanya. 3-nya keluarkan lagi, 3 kali 3. Maka ini 3, ini 4, di sini 6. Ternyata masih bisa dibagi 2. Yang 4 ini dibagi 2 bisa, dari 2C 3D, 3, 3, 2, 2C 3D. Nah, kalau sudah begitu maka ini dikalikan aja nih, 3A kali 3D min 2C kali 5B. Ini sama dengan 18, 3 kali 3 kali 2 sama dengan 18 kali 9AD min 10 biji. Gitu ya. Jadi kalau mau mengeluarkan pakai skalar itu tinggal kolomnya saja yang dibagi atau yang dikalikan, atau barisnya saja atau kolomnya saja, milih, terserah yang mana yang bisa dibagi. Sifat-sifat dengan reduksi baris tadi adalah contohnya begini. Ini jadinya kayak transformasi elementer ya. C sama dengan K kali A. Kalau ada A, B, C, D, C sama dengan C ditambah K kali A. Nah, ini kan sama dengan operasi baris elementer. Ternyata operasi baris elementer itu tidak mengubah nilai daripada determinan. Nah, kalau ini dikalikan dengan CKA, ini kan dikalikan dengan DKB, ya, ditambah dengan DKB, maka kan jadi begini. Berapakah determinannya? Ya ini ternyata A kali DKB ditambah min B kali CKD, B kali CKA ini. Ternyata hasilnya AD min BC sama ternyata. Sehingga ini boleh ditulis begini tanpa merubah apa namanya? Determinannya, boleh dikali di proses operasi elementer. Ini operasi elementer ini Anda lihat di contoh yang di file Excel ya, yang saya lihatkan di pertemuan ketiga. Matriks singular, misalkan sebuah matriks diberikan matriks A dengan order n kali n. Matriks A dikatakan singular jika A determinan tidak sama dengan 0. Maka singular itu jika determinan tidak sama dengan 0. Secara singkat, inverse hanya ada untuk matriks bujur sangkar, tetapi tidak semua matriks bujur sangkar memiliki inverse. Inverse hanya untuk bujur sangkar, tetapi tidak semua bujur sangkar memiliki inverse. Jika determinan dari suatu matriks bujur sangkar sama dengan 0, jika determinannya 0, maka inverse dari matriks tersebut tidak ada. Dengan metode persamaan matriks tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Contoh matriks singular 0 ya. Ini maka dia matriks singular. Ini juga contohnya 0. Ini adalah determinan dari A. Ini adalah matriks singular, tidak ada penyelesaiannya. Karena tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, kemudian ada aturan Cramer. Jika AX sama dengan B adalah sistem yang terdiri dari n persamaan linear dengan n bilangan tak diketahui sehingga determinan A tidak sama dengan 0, maka sistem tersebut mempunyai pemecahan yang tunggal. Ini kemarin kita sudah pakai untuk Gauss-Jordan ya persamaan linearnya. Sekarang kita pakai aturan Cramer. Kita mulai dari persamaan linear 2 kali 2, pertimbangan sistem persamaan berikut. Nah, aturan Cramer-nya itu kalau ada dua persamaan linear, X1 plus BX2C DX1 EX2F, ini kan bisa ditulis begini ya tah, AX1 BX2 DX1 EX2 sama dengan yang atas C yang bawah F. Nah gitu ya. Nah ternyata penyelesaian persamaan 1 dan 2 di atas adalah bahwa X2 kalau diambil dari persamaan 1, X2 sama dengan AX-nya dipindah ke sana jadi minus C min AX1, B-nya dipindah ke sini jadi per. Nah, ini, jadi ini. Dan X2 dari persamaan 2 itu adalah F min DX1 ini per E. Sehingga ini X2, ini juga X2, maka ini sama dengan ini. Ya, ini sama dengan ini. Berapakah X1-nya? Ternyata X1-nya adalah CE min BF dibagi AE min BD. CE min BF dikali AE min BD. Kalau X1-nya ini berapakah X2-nya? Ya, X ini di substitusi.
X1 ini dimasukkan CE min BF AE min BD dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke sini. Hasilnya adalah X2-nya adalah AF min CD dibagi AE min BD. Nah, bagaimana bisa seperti ini? Silahkan Anda coba ya, karena ini pelajaran SMA atau SMP saya kira. Hanya merubah-rubah kanan ke kiri ya. Jadi dari persamaan satu ini bagaimana X2 menjadi C min AX1 per B ini harusnya Anda sudah tahu ya. Hanya coba merubah-merubah saja, itu begitu pula dengan yang ini. Kalau tidak tahu, buka kembali pelajaran SMA atau SMP Anda ya. Kemudian ini contohnya, jika ditulis dalam bentuk matrik itu A, B, D, E, X1, X2, C, F didapatkan. A adalah A, B, D, E. B1 itu artinya apa? Kolom ke-1 diganti dengan CF. Maka CF BE. Kolom kedua, kalau B2, kolom kedua diganti dengan CF. AD, ini AD, CF-nya ditaruh di kolom kedua. Perhatikan, A adalah koefisien matrik sistem persamaan. B1 adalah matrik A dan kolom pertama diganti dengan sisi kanan persamaan. Ini sudah. B2, kolom kedua diganti dengan sisi kanan persamaan. Kolom pertama dan kolom kedua sisi kanan persamaan ini ya. Ini kolom pertama yang diganti CF-nya di kolom pertama, yang ini di kolom kedua dari matrik A ini. B1 dan B2. Ternyata determinan A adalah AE min BD, B1 CE min BF, B2 adalah AF min CD, gitu ya. B1 CE min BF, B2 AF min CD, gitu ya. CD atau DC sama ya. Nah, sehingga sekarang kita tulis persamaan untuk X1 dan X2 dalam determinan dari A, B, C. Ternyata X1 itu adalah ini, CE min BF, AE min BD, CE min BF, AE min BD, CE min BF, AE min BD. CE min BF itu adalah determinan B1. AE min BD adalah determinan A. Jadi ternyata X1 itu adalah determinan B1 dibagi determinan A, dan X2 adalah determinan B2 dibagi determinan A. Atau kalau ini banyak, X1, X2, X3, maka dapat digabung supaya ekspresi menjadi XI adalah BI, determinan BI dibagi A. Kalau ini X4 ya B4 dibagi A. B4 itu apa? Ya kolom keempat diisi bagian kanan dari sama dengan. Bagian kanan dari sama dengan itu yang mana? Bagian kanan dari sama dengan ini nih. Kolom keempat dibagi yang bagian kanan ini diganti dengan bagian kanan kalau B4 ya. Saya kira itu Anda sudah jelas, paham. Gunakan aturan Campbell untuk memecahkan persamaan berikut. Ini contoh ya. Ini 1026 1026 6 itu sisi yang kanannya ini 638. 638 kalau ditaruh di kolom pertama maka jadi A1, ditaruh di kolom kedua A2, di kolom ketiga maka A3. Sisanya kalau ditaruh kolom pertama ya aslinya ini ya. Nah, jadi kalau ini saya hapus, diganti dengan yang 638 ini menjadi A3. Kalau yang dihapus yang tengah menjadi A2, dihapus yang paling depan berarti menjadi A1. Maka X1 adalah determinan A1. Cari determinan ini pakai sarus boleh. Kemudian dibagi determinan A. Ini min 40 per 4, min 10 per 11, min 18 per 11, dan 38 per 11. Oke, demikian metode atau aturan Cramer untuk menyelesaikan persamaan linear. Silahkan latihan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.